Masih dalam Smart Happiness, small listeners, mempertanyakan Anda cinta Indonesia ya pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi refleksi untuk kita. Apakah kita sudah sepenuhnya mencintai tanah air kita atau mungkin ada mindset yang perlu diperbaiki. Tadi menarik bicara tentang mindset ya Pak Arfan ya. Walaupun mungkin kita dekat ataupun mungkin sekarang kita stay di Indonesia, mindset bahwa ya ada masanya mungkin ya, mungkin kita bisa kehilangan itu harus diperkuat seperti itu Pak Arfan. Tapi mungkin akan cukup sulit ya untuk membayangkan hal ini karena kita ada di sini gitu. So mungkin ada tips lain Pak Arfan untuk kita bisa menyempurnakan mindset ini sehingga cintanya itu benar-benar tulus dan bisa berimpact seperti itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Untuk bisa mencintai itu sebetulnya ada 3 langkahnya gitu yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Yang pertama adalah bersyukur gitu ya. Ya. Jadi syukur itu apa sih ya? Syukur itu adalah melihat apa yang ada gitu ya. Melihat apa yang ada ya, mengeksplor apa yang ada, mendalami apa yang ada gitu. Jadi kita seringkali nggak melihat gitu apa yang ada, saking dekatnya itu kita tidak melihat karena pikiran kita itu sudah dipenuhi sama hal-hal yang jauh dari diri kita, gitu ya. Jadi buka mata, buka telinga, buka hati, lihat semuanya ini. Apa yang kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kekayaan alam itu bukan hanya yang ada di bumi ya, Ya. tapi juga budaya kita ya yang luar biasa. Yang saya appreciate sekali ya Pak Jokowi dalam 7 tahun terakhir ini gitu, Ya. setiap eh, hari proklamasi itu selalu pakai busana daerah gitu. Ya. Itu belum pernah ada di presiden-presiden yang sebelumnya. Ya. Itu nggak pernah ada gitu ya. Selalu pakai busana daerah dengan berbagai macam busana daerah. Bahkan kadang-kadang hari dalam setahun tuh bisa dua tiga kali gitu ya. Ya. Tanggal 16-nya waktu pidato di DPR MPR gitu, kemudian tanggal 17 pagi, kemudian tanggal 17 sore. Jadi bisa sampai seperti itu gitu. Ya atau minimal 2 kali gitu. Seperti kemarin itu 2 kali ya. Ya hari Rabu itu sekali, hari Kamis sekali gitu. Itu sangat bagus sekali gitu untuk memperkenalkan ini loh sebetulnya dan bahwa keragaman Indonesia itu luar biasa gitu dan bernilai setara gitu. Jadi tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi derajatnya dari suku bangsa yang lain gitu. Ya itu ditunjukkan dengan jelas sekali oleh Pak Jokowi. Itu saya sangat appreciate itu gitu. Ya itu luar biasa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dilanjutkan gitu oleh presiden-presiden berikutnya gitu ya. Yang juga mencintai budaya Indonesia dengan cara apa? Dengan cara itu tadi ya, mengeksplor, mendalami gitu ya. Jadi nomor satu itu harus bersyukur, Audrey. Oke. Ya, bersyukur. Bersyukur itu adalah melihat apa yang ada, bukan apa yang nggak ada. Melihat apa yang dekat, Oke. bukan apa yang jauh. Buka mata, buka telinga, buka hati, gitu. Karena mata kita itu seringkali tertutup, Audrey. Ya apalagi kalau kita sudah bicara politik gitu ya. Wah, itu udah dong ya. Ya kelihatan itu yang jelek-jeleknya aja gitu ya kalau udah bicara politik. Gitu. Ya, akhirnya apa? Hanya melahirkan kritikan, komplain gitu-gitu ya. Jadi saya tidak ingin gitu kebahagiaan kita itu dirusak hanya oleh pembicaraan-pembicaraan mengenai politik yang bersifat hanya jangka pendek gitu. Ya, jadi buka mata, buka telinga, buka hati. Ya, itu cara yang pertama itu untuk bisa mencintai Indonesia. Karena eh, kita tuh bersyukur itu juga kadang-kadang karena kita juga kurang bersyukur tuh karena tidak melihat perjuangannya loh, Audrey. Oke. Apalagi generasi muda sekarang ya. Ya. Saya punya 3 orang anak gitu yang semuanya adalah generasi Z. Oke. Ya kan ada generasi Y, ada generasi Z. Generasi Z itu baru lahir itu menjelang tahun 2000 gitu. Sehingga mereka itu tidak punya mindset ya mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Jangankan perang kemerdekaan, itu udah terlalu jauh itu. Em, peristiwa 98 saja. Oke. Peristiwa 98 itu kan peristiwa yang sangat dahsyat itu kan, peralihan dari rezim Orde Baru ke rezim yang lebih demokratis. Itu aja mereka nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi di tahun 98 itu? Sebetulnya tahun 98 itu kita bisa belajar banyak sekali sejarah itu. Ya. Karena itu adalah masa peralihan. Tuh. Di masa peralihan itu akan ketahuan itu, ya situasi yang sebenarnya seperti apa,
siapa berpihak kepada siapa gitu, itu akan ketahuan sekali. Itu pun banyak generasi Z itu tidak memahami. Saya melihatnya dari anak-anak saya saja tuh yang 3 orang itu. Mhm. Mereka nggak paham itu. Apalagi kalau bicara perang kemerdekaan gitu. Oh, Nah, kalau itu saja tidak paham, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur, Audrey? ya, Karena yang namanya bersyukur itu sesungguhnya kita hanya bisa mensyukuri sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah. hmm, oke, Itu rumus tuh, itu rumus tuh. ya, Itu ya, rumus dalam bersyukur tuh. Kita hanya bisa menghargai sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah. Kalau kita nggak mendapatkan dengan susah payah, itu rasa syukur kita juga akan berkurang. hmm, Dan karena rasa syukur kita berkurang, masa rasa cinta kita juga berkurang. kurang, Jadi itu sama saja dengan misalnya eh, seorang pemuda yang mendekati seorang gadis gitu, ya. Jangan jangan dikasih kemudahan, Audrey. ya, oke, Jangan dikasih kemudahan, jangan. Kalau dikasih kemudahan, dia nanti akhirnya jadi kurang bersyukur. Kenapa? Karena orang tuh tidak akan menghargai sesuatu yang didapatkan dengan mudah. ya, Pastilah sedikit tantangan. Karena tantangan itu nah yang nanti akan menjadi ujian cinta gitu. Kalau dia memang mencintai, itu tantangan seberat apapun dia akan lewati itu. Karena tantangan itu menjadi apa? Indikator dari cinta gitu. Ketika tantangannya besar dia bisa lewati itu namanya cinta gitu ya. Jadi dibikin susah dulu gitu. Nah, setelah kalau dia bisa mendapatkan juga, udah dibikin susah bisa mendapatkan, itu apresiasinya akan meningkat, rasa syukurnya akan meningkat. Dan karena rasa syukurnya meningkat, kemampuan menghargainya meningkat, maka dia akan lebih mencintai, ya. Dia akan cintanya juga akan meningkat, sayangnya juga akan meningkat gitu. Nah, sama bagaimana mungkin sekarang generasi Z ini, generasi muda kita ini bisa mencintai Indonesia kalau dia itu tidak merasa gitu bahwa para pejuang kemerdekaan itu mendapatkan kemerdekaan itu dengan eh, keringat, darah, dan air mata gitu. Bahkan dengan mengorbankan nyawa, yang itu luar biasa dahsyat gitu. Kalau kita lihat. Nah sayangnya juga film-film semacam itu sekarang sudah agak berkurang gitu. Kalau saya dulu walaupun saya juga tidak pernah merasakan perang kemerdekaan, tapi saya lihat film kan paling enggak kan. ya, 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 Ada berbagai film tuh dulu yang sering diputar di TV maupun di bioskop. Sekarang itu hampir tidak ada film-film yang semacam itu gitu. Jadi bagaimana mungkin generasi kita bisa mencintai kalau dia tidak tahu sejarahnya? Karena ketika dia tidak tahu sejarah Indonesia yang luar biasa itu, dia tidak muncul rasa syukur di situ. Karena dia merasa merdeka itu gampang kok gitu. ya, Merdeka itu mudah kok gitu. Nggak ada itu cerita-cerita lama itu nggak ada gitu. Nah itu Audrey. Jadi ini nomor satu itu bersyukur dulu. oke. Bersyukur itu juga tidak mudah gitu. Itu Audrey. Mhm, mhm. Oke, berarti tadi menarik Pak Arfan karena memang apa ya? Entar lagi bonus demografi dan mungkin juga makin banyak gitu ya generasi-generasi Z dan mungkin nanti ada lagi generasi yang baru yang mungkin sudah semakin jauh gitu dengan sejarah awal mula Indonesia bisa merdeka. Apakah ini tugas kita juga nih ya yang mungkin sudah menjadi saksi gitu ya atau mungkin mengetahui bagaimana perjuangan Indonesia untuk lebih menyuarakan lagi sebenarnya struggle-nya, challenge-nya Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu seperti apa? Iya, iya itu salah satu kontribusi yang bisa kita berikan gitu. Oke. Sebagai generasi, kalau saya kan boleh dibilang saya kakaknya, Ya, kakaknya milenial gitu ya, orang tuanya generasi Z gitu, ya betul. kira-kira begitu. Jadi memang tugas kita adalah mensosialisasikan itu gitu melalui cara-cara yang juga kreatif gitu kan, melalui film saya kira cukup kreatif kan, supaya anak-anak muda kita itu tidak merasa dicekoki gitu, tapi dia Hmm, bisa melihat, merasakan gitu kan, apalagi kalau film itu bagus gitu ya. Saya kira penting, penting, penting sekali karena kalau itu aja nggak nyampe pesannya gitu, mereka merasa mendapatkan kemerdekaan ini dengan gampang-gampang saja gitu, biasa-biasa aja gitu. Akhirnya tidak akan muncul tuh rasa syukur itu. betul. Dan kalau rasa syukur tidak muncul, maka cinta juga tidak akan muncul gitu. Karena Ya, cinta itu selalu lahir dari rasa syukur. Oh, aku bersyukur sekali jadi orang Indonesia. Oh, proses menjadi bangsa itu nggak semudah yang aku bayangkan. Ini luar biasa, banyak sekali nyawa yang melayang gitu. mhm, Nah, gimana caranya gitu untuk menyampaikan itu padahal ini zaman ini sudah terlalu jauh gitu. Jangankan itu, peristiwa 98 aja mereka nggak paham. tahu ya. Apalagi peristiwa tahun 45 gitu, itu jauh sekali gitu. Mhm, oke. Yes, yes. Jadi mungkin ini jadi juga salah satu bentuk cinta kita ya, small listeners, untuk bisa men-share
membagikan kisah-kisah dengan cara menarik kepada generasi-generasi muda, sehingga mereka pun tahu bagaimana sebenarnya sejarah Indonesia sendiri. Nanti kita akan dengarkan juga sebenarnya bentuk-bentuk cinta dari Small Listeners kepada Indonesia seperti apa, Pak Arfan. Nanti kita akan sharing di sesi berikutnya, di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang mungkin belum memanfaatkan kesempatan kali ini, silakan masih boleh sharing kira-kira Small Listeners apa yang dapat Anda lakukan sebagai bentuk cinta Anda kepada Indonesia. Tidak hanya di tahun ini, tapi mungkin tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin tahun yang akan depan gitu ya, yang menjadi komitmen Anda. Silakan di WA kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Baik, Smart Listeners, kembali dalam Smart Happiness. Anda cinta Indonesia. Ini adalah topik kita pada pagi hari ini, dan sebagai apa ya, rasa cinta yang mungkin ada dalam hati kita, jangan lupa untuk melakukan action ataupun mungkin membuktikannya dengan perbuatan. Nah, kita akan bacakan beberapa sharing Smart Listeners ya, Pak Arfan ya, pagi hari ini. Baik dari WA kita, dari Pak Alex Andaro. Selamat HUT Republik Indonesia yang ke-78. Saya juga tersentuh ya Pak Arfan mendengar lagu tadi, lagu Tanah Airku dari Gita Gutawa. Kalau saya cinta Indonesia itu melebihi apapun karena disinilah saya lahir dan dibesarkan dan dididik jadi manusia yang lebih baik. Bentuk cintanya bekerja keras, memberi sesama yang membutuhkan, menghargai sesama juga menjadi satu poin ya dari Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Selanjutnya kita ke Ibu Denila. Ibu Denila di Jakarta Barat, selamat pagi. Kalau dari saya Pak Arfan, bentuk cinta saya adalah menghargai perbedaan yang ada. Karena saya rasakan sekali perbedaan yang ada di Indonesia itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, sehingga keberagaman itulah yang menjadi satu nilai Indonesia dan harus dihargai satu dengan yang lain. Dan yang terakhir mungkin ya, kita ke Palembang. Ada dari Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, yang mengatakan topik pagi hari ini sangat-sangat menyentuh. Begitu juga saya jadi teringat bentuk cinta kepada Indonesia. Dulu saya mengira harus jadi atlet, harus jadi pejabat ya untuk bisa memberikan kontribusi saya kepada Indonesia. Tetapi dengan saat ini, kalau menurut saya menjaga lingkungan, Pak Arfan, menjadi satu kontribusi yang bisa saya lakukan, walaupun mungkin terlihat kecil, tapi semoga efeknya bisa berdampak besar untuk Indonesia. Silakan, boleh direspon dulu, Pak Arfan. Di-unmute dulu, Pak Arfan, silakan. Bagus sekali tadi ya, Ya. misalnya Pak Alex ya, Pak Alex mengatakan tadi cara saya mencintai Indonesia dengan bekerja keras. Tolong dibuka juga mindsetnya gitu, bekerja keras ini apa dream Pak Alex apa gitu dengan bekerja keras gitu. Ya, Anda menciptakan masyarakat seperti apa dengan Anda bekerja keras. Nah ini perlu disambungkan gitu dengan kerja kerasnya gitu. Karena kalau kerja keras tanpa ada sebuah dream, itu nanti hanya akan menjadi sebuah rutinitas biasa gitu, kerja keras saja. Tapi kalau ada dreamnya, berarti saya sudah menciptakan sesuatu gitu. Saya sudah memberikan sesuatu, bahkan untuk lingkungan yang terkecil kita gitu. Jadi, harus ada koneksi gitu antara apa yang kita lakukan dengan purpose-nya. Ada purpose, ada goals, ada dream gitu. Ini Pak Alex sudah bagus, tinggal disambungin sedikit lagi dengan dream Anda. Apa goals-nya, apa purpose-nya. Ibu Denila, Jakarta Barat ya. Bentuk cintanya adalah menghargai perbedaan yang ada. Betul sekali. Kalau di dalam sebuah taman bunga itu bunganya merah semua. Itu membosankan gitu. Yes. Tapi kalau di taman itu ada bermacam ragam bunga, ada bunga mawar, melati, anggrek, bunga tulip, flamboyan, ya, bunga macam-macam bunga. Itu tamannya menjadi taman yang indah, dan itulah yang namanya Indonesia. Maka kalau saya, Bu Denila dan teman-teman semua, bahasa saya itu bukan hanya menghargai loh, Audrey, tapi merayakan. Jadi celebrating differences, bukan appreciating differences, tapi celebrating. Gitu. Kalau celebrating itu ada unsur kebahagiaannya gitu. Kita merayakan yuk kita rayakan keberagaman kita. Yuk kita rayakan kemajemukan kita gitu. Yuk kita rayakan. Jadi gembira gitu. Happiness gitu. Kalau menghargai itu masih kurang happy itu.
masih Oke. kurang kurang happy. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang gitu, Audrey. Oke. Saya nggak suka dengan pendapat itu, tapi saya menghargai. Yes. Saya tidak suka, tapi saya menghargai. Nah, kalau celebrating itu suka, Mhm. suka, gembira, dan ingin merayakannya bersama-sama. Ya, jadi itulah yang namanya celebrating differences. Karena keberagaman itu adalah produk Tuhan, Mhm. bukan produk manusia itu yang namanya keberagaman. Pak siapa tadi? Ahmad ya? Aman. Ahmad dari Palembang ya. Apakah harus jadi atlet, harus jadi pejabat? Enggak. Enggak juga ya. Semua orang jadi atlet, ya repot juga Nggak kan ada gitu yang ya. support ya. Support. Semua orang Iya, jadi pejabat, repot juga gitu. Jadi betul. lihat lingkungan terkecil kita. Mhm. Pertanyaannya cuma satu, what can you do? Apa yang bisa Anda lakukan untuk lingkungan terkecil Anda yang membawa manfaat Mhm. bagi banyak orang? Apa? Kebersihan lingkungan? Yes. Ya. Kalau kita punya lingkungan yang bersih itu kan enak sekali gitu. Rasanya kan enak ya. Kerja juga tenang, bergaul juga enak, sosialisasi juga enak gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Karena kalau kita terlalu banyak mikirin yang jauh, kita lupa sama apa yang ada di dekat kita. Pikirin apa yang ada di dekat kita, buka mata, buka telinga, buka hati, do something. Mhm. Do something. Yes, Itu itu Audrey. dia. Yes, bentuk cinta yang mungkin di-share small listeners ini bisa menjadi referensi ya, kalau misalnya Anda small listeners masih bingung gimana sih untuk mengungkapkan rasa cinta Anda kepada Indonesia. Tapi mungkin sebelum kita, apa ya, bungkus juga nih Pak Arfan ya, mungkin, ini menjadi apa ya, tantangan ke depan ya, karena kita tahu karena keberagaman Indonesia yang menjadi apa ya, satu kelebihan, ini juga yang mungkin menjadi satu tantangan untuk kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita gitu ya. Bisa menjadi satu, bisa menjadi rukun, bisa menjadi, ramah tadi gitu. So, gimana kita bisa mencintai Indonesia dengan segala kelebihan dan juga mungkin kekurangan yang ada, sampai dengan detik ini? Silakan Pak Arfan. Ya, very good question ya Audrey ya. Jadi jadikan keberagaman itu sebagai sebuah aset. Mhm. Banyak sekali orang yang menjadikan keberagaman itu, ya mindsetnya ya, Oke. melihat keberagaman itu sebagai sebuah liabilities, sebagai sebuah beban gitu. Kok kita beragam ya? Pinginnya kan kita sama semua, agamanya sama semua, suku bangsanya sama semua, bahasanya sama semua. Kalau begitu, itu bukan mindset keberagaman gitu. Mindset keberagaman justru suka melihat ada orang yang berbeda. Karena ketika ada orang yang berbeda, berarti kita tambah kaya Betul. gitu. Jadi mindsetnya ini, jadikan keberagaman itu sebagai sebuah aset, bukan liabilities. Mhm. Nah, kalau kita bisa menjadikan keberagaman itu menjadi sebuah aset, maka dia menjadi kebanggaan gitu. Itu akan melahirkan rasa bangga. Dan kalau kita bicara cinta tadi, bagaimana cara kita mencintai Indonesia? Nomor satu, harus punya rasa syukur. Iya, Syukur dulu. Nomor dua apa? Bangga. oke. Kalau nggak bangga, repot gitu. Kita bangga. Bangga itu menunjukkan bahwa Anda punya harga diri, punya kepercayaan diri yang tinggi, dan itu adalah modal kita untuk berinteraksi nanti dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus berdiri sama tinggi. Kita adalah sederajat dengan bangsa-bangsa lain gitu. Nah, itulah yang namanya bangga. Dan keberagaman ini kita jadikan sebuah alat untuk membuat kita tambah bangga gitu. Dibandingkan dengan bangsa lain yang keberagamannya tidak seperti Indonesia. Gitu, Audrey. Jadi nomor satu bersyukur, nomor dua bangga karena keberagaman, Mhm. dan nomor tiga, ini yang sangat penting, berkontribusi. Itu Oke. jadi orang yang mencintai, orang yang berkontribusi, orang yang mau berkorban gitu, Audrey. Mhm. Oke, jadi, pastinya, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini menjadi refleksi ya untuk kita semua bisa lebih menghargai, mencintai, dan juga mungkin menyatakan ya bentuk cinta kita kepada Indonesia. Mungkin terakhir boleh diingatkan lagi untuk anger management Pak Arfan, ini menjadi catatan juga untuk warga Indonesia supaya makin ramah gitu ya, bukan marah. Iya, Silakan. iya, iya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah gitu ya, Iya. bukan bangsa yang marah. Tetapi jangan lupa, marah itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah emosi positif, Mmm. bukan emosi negatif. Marah itu ciptaan Tuhan gitu. Tuhan memberikan kita rasa marah supaya kita bisa mempertahankan nilai-nilai. Yes. Ya, jadi marah itu bagus gitu. Ya, yang nggak boleh itu marah-marah. Nah, supaya kita bisa tetap marah tapi tidak marah-marah, Ah. anger management, ya kalau Anda daftar hari ini 700.000 saja, ya Oke. silakan segera hubungi ILM di 0812 123 45 949.
0812 123 45 949. Yes, Itu, dan Audrey. langsung daftar sekarang juga semua listeners supaya kita bisa menjadi bangsa yang ramah, bukan marah-marah gitu ya. Oke, yang pasti semua listeners terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan pagi hari ini. Sapaan dari Pak Kukuh, selamat pagi. Juga semangat untuk Anda yang akan melanjutkan aktivitas hari ini di hari kejepit ya. Semoga tetap semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini. Yang pasti kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ke-78 ini kita maknai sebagai usia yang matang ya. Kita juga punya kedewasaan diri untuk bisa terus mengungkapkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Pak Arman, terima kasih untuk insight-nya. Sama-sama. Tetap merdeka ya. Tetap merdeka. Dan pasti semua listeners kami harus pamit. Kita ketemu minggu depan. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arvan Pradiansyah. If you be Be happy, happy, be be happy happy now. now. Sampai jumpa.